Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Fahri Azwar dari kelas D3 SI 4404 dengan NIM 670122132. Di sini saya akan mempresentasikan website saya yang bernama Resampa, dan juga saya akan mempresentasikan IRD, entitas, dan juga relasinya. Nah, untuk website saya itu bertemakan yang itu mengambil latar belakang itu karena jadi sampah itu kan merupakan material sisa yang sudah tidak diperlukan lagi. Nah, masyarakat menengah ke bawah itu cukup kesulitan dalam membuang sampah. Nah, jadi kita bisa lihat contohnya itu di pinggir jalan itu banyaknya sampah-sampah ilegal yang dikarenakan itu ada beberapa penyebabnya. Uh, Contohnya itu tidak adanya bank sampah terdekat, atau mungkin tidak adanya truk sampah yang untuk mengambilnya, atau mungkin telat. Nah, oleh karena itu saya membuat solusi, yaitu dengan membuat website pengambilan sampah-sampah ini, untuk pengambilan sampah ini. Nah, ini akan menjadi solusi untuk mempermudah masyarakat melakukan pembuangan sampah, dan di sini akan menyelesaikan masalah-masalah yang sudah terjadi dan akan membuat lingkungan itu asri dan juga sehat. Selanjutnya itu saya membuat website ini dengan mempunyai beberapa di sini basis data yang didefinisikan entity dan juga set atribut. Yang pertama itu ada pengambilan dengan dalam itu sebagai berikut, dan mempunyai primary key yaitu ID pengambilan. Nah, saya mempunyai pengguna atau user di sini sebagai primary key yaitu ID user. Ada dalam itu ada sebagai berikut. Saya menggunakan varchar di sini untuk lebih aman aja gitu, 128 lebih leluasa gitu. Nah, di sini saya ada tab order untuk ID pengambilan, dan juga ada admin, dan sebagai primary key itu ID user. Ada bank sampah, dan di sini ada ID bank sampah juga primary key. Pengantar, ada nama pengantar, jadi pengantar itu sebagai driver ya teman-teman. Nah, di sini terus ada dalam itu ada sebagai berikut, dan pembayaran, ID pembayaran, bukti pembayaran, metode dengan tipe sebagai berikut. Nah, untuk relasinya itu ada sebagai berikut. Nanti saya akan menjelaskan di IRD di bawah ini. Nah, untuk IRD yang saya buat sendiri di sini, kita bisa lihat beberapa entitas dan juga relasi dari yang saya buat IRD ini. Yang pertama itu ada pengguna. Nah, pengguna ini mempunyai beberapa atribut, yaitu ID user dan lain-lain. Nah, ID user sebagai primary key. Nah, pengguna ini mempunyai action, atau yang mempunyai action memiliki order, yaitu melakukan pengambilan di website dan juga melakukan pembayaran. Yang pertama itu kita melakukan pengambilan dulu. Nah, untuk order ini mempunyai beberapa atribut, contohnya itu ID pengambilan, nama, berat sampah, alamat, plastik, dan lain-lain. Nah, di order ini akan melakukan action. Nah, actionnya itu memesan dengan melalui bank sampah. Nah, di bank sampah ini kan mempunyai ID bank sampah. Nah, ID bank sampah itu dipergunakan ketika misalkan di Bandung kan itu di beberapa titiknya tuh yang terdekatnya itu ntar akan ada ID bank sampah itu tersendiri, jadi sesuai dengan yang paling dekat, order yang paling dekat. Nah, bank sampah ini akan menyuruh atau mempunyai action untuk pengantar. Nah, di sini driver, pengantar itu sebagai driver. Nah, driver ini akan mempunyai primary key yaitu nama pengantar, dan melakukan action yaitu membawa sampah, melakukan dan menerima transaksi pembayaran. Nah, kita balik lagi ke pengguna. Nah, pengguna ini akan melakukan pembayaran juga, mempunyai primary key di pembayaran, dan bukti pembayaran, dan metode. Ketika sudah melakukan pembayaran, pengguna ini akan diverifikasi pembayaran ini oleh admin. Nah, admin sendiri mempunyai beberapa atribut yang sebagai berikut. Nah, selanjutnya itu saya melakukan ke database-nya. Nah, saya membuat database yang saya buat ini di website saya, yang khusus untuk website saya. Nah, ada beberapa tabel, ada bukti, domisili, form, pembayaran, dan juga pengambilan. Yang pertama itu ada form. Di sini form itu
ada ID user, username, email, paspor, nomor HP, tanggal lahir, ID domisili, dan jenis kelamin, dan juga role. Nah, ID user ini yang dimana menandakan misalkan ke 85, ini 8 username atau user ke 85 yang sudah daftar di website saya. Sesudah itu mempunyai password yang sudah diambil 5, ada nomor HP, ada tanggal lahir, ID domisili. Nah, ID domisili ini apa? Akan berbentuk 1, 2, dan lain-lain. Nah, domisili ini sudah dijoin atau berelasi dengan tabel domisili yang di atasnya ini. Nah, ID domisili ini misalkan 1 itu Bandung, 2 itu Jakarta, 3 itu Yogyakarta. Jadi bisa dilihat di sini akan ada 1 itu berarti Bandung ya. Dan ketika domisili ini bertambah, misalkan 4 itu kota Aceh, nanti formnya itu akan ada misalkan ID domisili 4. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada role. Nah, untuk role ini ada 2 role, ada user dan juga admin. Jadi akan dibedakan ketika login menggunakan username akan dimasukkan ke dalam website Trisampah. Ketika masuk melalui role admin itu akan masuk ke dalam website Trisampah tetapi khusus untuk admin. Selanjutnya saya akan masuk ke pengambilan. Nah, di pengambilan ini ada ID pengambilan. Nah, ID pengambilan ini sebagai kode pembayaran. ID user ini yang tadi ya, atas nama Ari 71, formnya itu berarti user ke 71. Nah, sesudah itu ada di sini ada berat sampahnya, ada 5 kilo, 6 kilo, 2 kilo sesuai dengan user yang sudah masukkan. Ada alamatnya. Nah, sebagai berikut. Plastik sudah dipisahkan atau belum. Nah, ID pembayaran ini sama seperti domisili yang di atas yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, kalau ID pembayaran itu akan melakukan join atau berelasi dengan tabel pembayaran yang di sini. Nah, tabel pembayaran itu ada uang tunai, OVO, atau GoPay. Ketika bertambah 4, misalkan Mandiri Virtual Card, nanti akan ID pembayaran itu akan ada 4. Nah, kita balik lagi, ada harga dan status pembayaran. Nah, ketika user sudah melakukan pengambilan, tetapi statusnya itu ada 3, ada sedang menunggu konfirmasi, yaitu sudah dibayar tetapi belum diverifikasi oleh admin, ada belum dibayar, yaitu ya belum dibayar, sudah dibayar berarti sudah diverifikasi dan sudah dibayar, seperti itu. Nah, saya akan di sini akan berelasi, ID pengambilan ini akan berelasi dengan bukti dengan bukti. Nah, ID bukti ini berarti bukti keberapa yang masuk. Nah, kode ini sebagai kode pembayaran. Misalkan di sini 64 ya. Di sini berarti pengambilannya itu ID pengambilannya itu 64, berarti kode bayarnya itu 64, berarti punya si ID user 71 itu atas nama Ari. Nah, ketika Ari ini sudah melakukan pembayaran, akan ada jadi user itu akan melakukan upload foto bukti transaksi. Misalkan ini buktinya itu foto atau GoPay transaksi JPEG. Nah, ntar akan ada verifikasi langsung oleh adminnya. Nah, ID pembayaran GoPay 3 pasti GoPay. Coba akan GoPay. Seterusnya sudah dibayar karena sudah melakukan buktinya itu sudah masuk dan sudah diverifikasi. Nah, selanjutnya mungkin akan ada ya di sini relasi yang sudah dibuat ya. Ada beberapa relasi yang sudah dibuat di sini. Nah, ada beberapa relasi yang sudah dibuat. Nah, ID domisili berelasi dengan di sini ID domisili yang tadi ID pembayaran, ID user, dan lain-lain. Nah, sudah sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.